Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ustadz Hotel adalah sebuah film drama berbahasa Malayam India yang dirilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh Dulquer Salman sebagai Faizi, Siddiq sebagai Abdul Razak, Tilaka sebagai Karim Ika, dan Nitya Menon sebagai Sahana. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan sepasang suami istri Muslim di Kerala merasa sangat bahagia karena sang istri sedang mengandung anak pertama mereka. Sang suami yang bernama Abdul Rozak berharap anaknya laki-laki dan ingin menamainya Faizi yang akan menjadi pewaris semua kekayaannya. Selama 9 bulan, Abdul Rozak membeli apa saja untuk istrinya, Farida, hingga penantian panjang pun tiba. Farida akhirnya melahirkan, namun anaknya perempuan dan diberi nama Fatima. Abdul Razak berencana memiliki anak lagi agar impiannya bisa segera terwujud. Namun Farida kembali melahirkan anak perempuan bernama Fauzia. Farida tak boleh berhenti mengandung sampai benar-benar punya anak laki-laki. Tetapi anak ketiga masih perempuan bernama Firoza dan putri keempatnya diberi nama Faziha. Dengan bertambahnya anggota keluarga, kini bisnis Rozak pun meningkat. 2 tahun kemudian Farida hamil lagi, tapi kali ini Abdul Rozak harus meninggalkannya sebab dia harus pergi ke Dubai mengurus bisnisnya. Tibalah saat Farida melahirkan. Tak ada satupun orang yang menunggunya di ruang persalinan. Setelah mengetahui bahwa anak kelima berjenis kelamin laki-laki, Rozak pun merasa sangat bahagia. Sayangnya kesehatan Farida memburuk karena terus-terusan melahirkan dan akhirnya dia meninggal dunia. Setelah kematian istrinya, Abdul Rozak memutuskan untuk membawa anak-anaknya ke Dubai. Faizi diasuh keempat kakaknya. Setiap hari mereka memasak makanan yang biasa ibunya hidangkan. Hingga Faizi sangat suka memasak dan merasa bahwa pekerjaan dapur sangat menghibur untuknya. Namun ayah tak suka jika Faizi berada di dapur, mengingat dia adalah seorang anak laki-laki. Lanjut cerita, kini Faizi sudah dewasa. Satu persatu saudarinya menikah dengan pria pilihan ayah mereka. Faizi pun kesepian. Dia semakin galau setelah tahu ayah membawa istri dan saudara baru. Keesokan hari, Rozak menemui Faizi dan memberikan beberapa brosur perguruan tinggi bisnis. Abdul Rozak berencana menambah bidang bisnis baru bersama dengan Faizi. Faizi memutuskan akan kuliah di Switzerland mengambil manajemen perhotelan. Mendengar hal itu, Rozak sangat setuju. Setelah lulus nanti, mereka berdua akan membuka bisnis perhotelan. Dengan begitu, julukan Rozak saat kecil sebagai anaknya juru masak akan tergantikan menjadi pebisnis hotel. Beberapa tahun kemudian, kakak Faizi kaget tak menyukai pacar Faizi yang ada di London. Ternyata selama ini Faizi kumpul kebo sama pacar bulenya. Karena khawatir, mereka pun berencana memancing Faizi untuk segera pulang. Sehingga beberapa hari kemudian, terlihat Abdul Rozak dan rombongan sedang menunggu kedatangan Faizi di bandara. Rozak berniat menjodohkan Faizi dengan anak temannya yang bernama Kalumatodiyil Hajiar, seorang pengusaha sukses di India. Dia juga datang menunggu di bandara untuk membawa Faizi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Hajiar, Faizi dan rombongan disambut hangat. Faizi melihat seorang wanita memperhatikannya dari jauh. Ternyata dia adalah Sahana, si mempelai wanita. Saat bertaaruf, Sahana pun menanyakan apa alasan Faizi menerima perjodohan tersebut. Mengingat Faizi terlihat tampan dan pasti sudah mempunyai pacar. Faizi malah balik mempertanyakan hal yang sama pada Sahana. Sahana menjelaskan, sebenarnya dirinya belum mau menikahi siapapun. Jikapun terpaksa menikah, dia menginginkan pasangan yang bisa menerima pendapatnya. Dan kakak-kakak Faizi bilang Faizi sangat tepat untuknya. Sahana adalah seorang mahasiswi jurusan interior di Bangalore. Oleh karena itu, setelah menikah, dia ingin tetap menggeluti bidangnya karena dia tidak bisa terus-terusan di rumah menjaga anak-anak. Sahana pun berniat mendesain hotel bintang 5 yang akan Faizi buat bersama ayahnya. Faizi menegaskan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi karena Faizi tidak berniat untuk merintis hotel tersebut. Karena itu bukan impiannya, melainkan impian ayahnya. Lalu Faizi memberitahu rahasia yang tidak diketahui oleh ayahnya. Sebenarnya selama ini dia diam-diam belajar menjadi koki di Switzerland. Dia juga sudah diterima kerja di London. Mendengar hal itu, Sahana langsung meninggalkan Faizi
dan menceritakan hal itu kepada seluruh keluarganya. Akibatnya, acara perjodohan pun dibatalkan. Scene berlanjut, Abdul Rozak kecewa, anak kesayangannya tega membodohi dan mempermalukannya. Mengingat bahwa selama ini dia sudah bekerja keras menghapus julukan si anak tukang masak. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengizinkan Faizi bekerja menjadi seorang koki. Rozak menyita semua fasilitas dan paspor milik Faizi. Jika Faizi tetap memasak seperti kakeknya, maka Faizi harus meninggalkan rumah. Tak mau terus-terusan dikekang ayahnya, Faizi memutuskan untuk pergi dari rumah dan memperjuangkan impiannya. Abdullah, sopir ayahnya, mengantar Faizi ke kakeknya yang bernama Karim Ika. Faizi menjelaskan, dia hanya akan tinggal beberapa hari sampai kakak-kakaknya berhasil mengambil paspor miliknya di tangan ayah mereka. Karim Ika hanya tersenyum, dia berkata kepada Abdullah, selama ini Faizi belajar cara masak dari buku, sekarang biarkan dia belajar soal selera. Sesampainya di kedai Ustadz, milik kakeknya, Umar, orang kepercayaan kakek, dengan bangga memperkenalkan Faizi kepada seluruh karyawan yang ada di sana, termasuk kepada kelompok anak muda yang sering nongki dan meminta makanan secara gratis. Mereka anak band bernama Kalu Mekayas. Setelah itu, Faizi diajak kakeknya ke pasar. Umar memberitahu bahwa Karim Ika adalah orang yang sangat terkenal karena seluruh supir bajai di sana selalu membawa pelanggan baru ke kedai milik Karim Ika untuk mencicipi makanan biryani. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan biryani gratis kepada supir bajai tersebut. Umar juga menegaskan bahwa Karim Ika lebih baik daripada Abdul Rozak sebab dia sudah melanglang buana dan bekerja apa saja. Bahkan dia juga orang yang sangat dermawan. Selesai berbelanja di pasar, Faizi mendesak kakak-kakaknya untuk segera mengambil paspor dan dokumen miliknya, sebab dia harus segera kembali ke London. Namun hal itu sangat sulit, apalagi kakak-kakaknya tidak berani menghadapi ayah mereka. Scene berlanjut, hari berikutnya Faizi mulai menikmati hari-harinya di rumah Karim Ika. Dia belajar memasak, bahkan dia membuat makanan baru dan meminta Karim Ika untuk mencicipinya. Saat itu Karim Ika menjelaskan bahwa siapa saja bisa mengenyangkan perut orang lain, tapi yang terpenting makanan juga harus bisa memuaskan batin yang memakannya. Kemampuan itulah yang akan menjadikanmu tukang masak yang hebat. Suatu malam, Abdul Rozak bersama anak tirinya datang menemui Faizi di kedai milik Karim Ika. Rozak memarahi Faizi yang memilih bekerja di kedai rendahan kakeknya daripada membangun bisnis perhotelan. Karim Ika meminta Rozak agar membiarkan Faizi memilih jalannya sendiri seperti yang pernah Rozak lakukan dahulu. Namun Rozak tidak memperdulikannya. Rozak merasa ayahnya itu adalah orang yang gagal. Rozak bisa saja membeli kedai ayahnya dengan selembar kertas cek. Namun dia tidak akan melakukannya sebab dia merasa sesak saat berada di sana. Dia menegaskan bahwa siapapun tidak akan pernah sukses hanya bermodalkan filosofi dan hal itu yang kakeknya buktikan selama hidupnya. Karim Ika menjelaskan ke cucunya kenapa Rozak sangat membenci dirinya. Semua itu karena saat Rozak masih kecil, dia selalu melanglang buana untuk mempelajari banyak hal dari berbagai tempat. Namun setelah kembali, dia tidak mampu mengajari Rozak apapun. Akhirnya Rozak mempunyai dendam padanya sejak kecil, dan saat dia dewasa, dendam itu makin bertambah. Dia membenci segala hal tentang ayahnya, kedainya, juga prinsip-prinsipnya. Namun Karim Ika tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dia hanya bisa mendoakan dan meminta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keesokan harinya, Karim Ika meminta Faizi pergi ke hotel bintang 5 yang berada di dekat kedai. Karim Ika meminta Faizi bekerja di sana dan memberikan surat itu kepada seorang yang bernama Babu. Babu adalah chef manager di sana. Faizi pun pergi ke sana. Setelah memberikan surat itu kepada Babu, Faizi langsung diterima kerja sebagai chef eksekutif seperti yang ia impikan. Malam harinya, Faizi bertanya kepada Karim Ika apa hubungan dirinya dengan Chef Babu sehingga Chef Babu sangat menghormatinya. Lalu Karim Ika menjelaskan bahwa biryani yang ada di sana adalah biryani buatannya, di mana wisatawan asing yang datang ke sana sangat suka hidangan tersebut, dan biryani yang diantar ke sana selalu terjual dengan harga lebih tinggi dan dihidangkan dengan mewah. Oleh sebab itu, Chef Babu sangat menghormati Karim Ika. Lanjut cerita, di hari pertama bekerja di hotel, mereka kedatangan Chef Philip yang berasal dari Paris selama 2 minggu. Keahlian chef tersebut adalah mengkombinasikan makanan Eropa dengan makanan daerah yang penuh dengan rempah-rempah.
untuk membuat menu perpaduan. Lalu Faizi menyarankan untuk menggabungkan makanan ontrea dari Kerala dengan porota yang berasal dari Spanyol. Faizi pun membuat makanan tersebut. Faizi berhasil membuat chef Philip kagum karena kelezatan makanannya. Itu membuat Faizi sangat puas. Scene berlanjut. Setelah sekian lama, akhirnya Faizi bisa menghubungi kekasih Parisnya, Christina. Namun karena Faizi tak kunjung mengirimi Christina uang apartemen, Christina pun memutuskan balikan sama mantannya. Faizi merasa sangat kecewa, tapi dia tak punya waktu untuk galau karena teman-temannya menyuruhnya datang ke konser rocker sebentar malam. Malam hari, Faizi pun datang ke konser tersebut. Faizi terkejut melihat Sahana adalah vokalisnya. Singkat cerita, setelah pertunjukan selesai, mereka makan di sebuah restoran. Di sana Faizi dan Sahana berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Karena sudah larut malam, Sahana pun meminta ke teman-temannya agar diantar pulang, tapi teman-temannya sudah pada mabuk. Jadi Faizi pun menawarinya tumpangan. Dengan terpaksa, Sahana pun mau. Sahana melontarkan bermacam pertanyaan yang menyudutkan Faizi. Namun Faizi menskak Sahana dengan bertanya, apakah orang tua Sahana tahu kalau putrinya vokalis rock? Sahana pun kesal. Tak lama mobil Karim mogok di tengah jalan. Faizi turun mencari tumpangan, namun usahanya sia-sia. Sahana punya ide. I have an idea. Dia menghentikan laju truk dan meminta tumpangan. Sedangkan Faizi disuruh memakai burka. Karena Faizi duduk di sebelah sopir, pahanya digerayangi dan membuat Faizi tidak kuat. Setelah beberapa menit, akhirnya Faizi menyerang supir dan segera kabur bersama Sahana. Setelah berhasil kabur, Sahana memberitahu bahwa hari itu adalah hari terakhir kebebasannya karena besok adalah hari pertunangannya. Congrats. Thank you. Mendengar hal itu, Faizi menjadi galau. Lanjut cerita, di tempat kerja Faizi sedang diadakan festival makanan. Tak lama kemudian ada seorang pengunjung yang ingin bertemu dengan koki yang masak hidangan tersebut. Namun karena Babu tidak ingin terlibat dalam masalah, dia meminta Faizi menemui pelanggan di meja nomor 28. Namun ternyata pelanggan tersebut adalah tunangannya Sahana yang bernama Mehruf. Karena hidangannya tidak sesuai seleranya, Mehruf memaki dan merendahkan Faizi. Melihat sikap Mehruf yang keterlaluan, Sahana jadi malu. Tapi Mehruf tetap meminta Faizi segera membuatkan hidangan sesuai yang ia pesan. Faizi pun segera membuatkan hidangan tersebut. Namun saat kembali ke meja, ternyata Sahana dan tunangannya sudah pergi. Lanjut cerita, Faizi mengantar Karim Ika pergi ke bank. Sesampainya di sana, manajer bank menjelaskan bahwa waktu peminjam sudah hampir habis. Dan mengingat bunga yang cukup besar, pihak bank menyarankan Karim Ika untuk menjual kedainya kepada pihak bank saja. Dengan begitu, Karim Ika akan tetap mendapatkan beberapa persen dari hasil penjualan tersebut. Namun Karim Ika menolak dan berjanji akan melunasinya. Manajer lalu meminta Faizi agar mau membujuk Karim Ika, namun Karim Ika menegaskan tidak akan menjual kedainya.
Faizi bertanya, kapan dan mengapa Karim Ika meminjam uang di bank. Karim Ika meminjam uang 3 tahun yang lalu karena dia tidak mempunyai uang untuk membangun kedai. Seharusnya hutang tersebut sudah lunas, namun karena pihak bank selalu menaikkan bunganya, sekarang dia tidak bisa melunasinya. Scene berlanjut, Faizi merasa bingung kenapa kedai kakeknya bisa bangkrut padahal biryani buatannya adalah yang terbaik di kota tersebut. Karmika menjawab, sebenarnya ia selalu mendapat untung, tapi Faizi menyangkal, di mana keuntungan kakeknya itu selalu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, Faizi menyarankan Karim Ika segera mengakhiri apa yang sudah dia mulai. Menurut Karim Ika, takdir itu realita dan tak ada yang bisa menghentikannya. Kita hanya bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan jika semua orang bisa melakukan apa yang diinginkan, mungkin Faizi sudah hidup bahagia di London. Lalu Karim Ika memberikan teh buatannya kepada Faizi. Faizi takjub dengan rasa teh kakeknya itu. Teh itu terasa lebih nikmat jika meminumnya dengan cinta. Sehingga Faizi pun membayangkan Sahana ada di dekatnya. Namun Faizi penasaran dengan kisah cinta kakeknya itu. Saat itu Karim Ika berusia 18 tahun. Dia ikut bersama gurunya pergi ke pernikahan Putri Maulavani untuk memasak biryani. Di saat kelilipan, Karim Ika melihat Putri Maulavani termenung sendirian. Karim Ika merasa gejolak cinta pada pandangan pertama. Diam-diam Karim Ika curi-curi pandang dengan Putri Maulavani tersebut. Sayangnya Maulavani akan menikah dengan pria yang dijodohkan untuknya. Faizi tertawa mendengar cerita kakeknya. Namun, sesampainya di rumah, Karim Ika memberitahu bahwa Maulavani adalah neneknya. Faizi pun tak menyangka, ternyata kakeknya pintar merebut mempelai wanita milik orang lain. Keesokan harinya, Sahana menemui Faizi untuk meminta maaf atas sikap Mehruf kepadanya. Dia juga tidak ingin menikah dengan Mehruf dan hanya ingin menikahi Faizi. Melihat kedekatan mereka berdua, Umar berkata kepada Karim Ika bahwa Faizi akan mengulangi sejarah seperti kakeknya yang pernah menyerobot calon pengantin orang lain. 2 minggu cepat berlalu, dan sebelum pergi, Chef Philip berjanji akan mencarikan pekerjaan yang bagus untuk Faizi. Tak lama kemudian, Faizi melihat manajer bank yang terlihat akrab dengan pemilik hotel. Merasa curiga, Faizi memfoto dokumen penting yang mereka simpan. Karena tidak paham, Faizi meminta bantuan Sahana. Setelah melihat dokumen tersebut, Sahana menjelaskan bahwa itu adalah rencana awal Hotel Beach Bay Internasional. Mereka berencana memperluas Beach Bay, dan yang menjadi target utama adalah Ustadz Hotel milik Karim Ika. Faizi akhirnya paham bahwa Beach Bay lah dalang dibalik meningkatnya bunga bank milik kakeknya. Itu sebabnya mereka mengajukan proposal penjualan kedai. Faizi dan Sahana memberitahu hal itu kepada Karim Ika. Karim Ika berniat untuk segera melunasi hutangnya, namun Faizi tidak yakin mereka tak akan membiarkan sang kakek melunasi hutangnya. Keesokan harinya, Faizi menemui pemilik hotel agar mereka mengubah rencananya, mengingat Ustadz Hotel sangatlah berarti bagi kakeknya. Namun, sang pemilik hotel menegaskan bahwa rencana mereka tidak akan berubah sesuai keinginan orang lain, karena prinsip mereka, orang lainlah yang harus mengikuti mereka. Jika mereka tidak setuju, maka mereka harus merasakan akibatnya. Sorry, go call the chef. Sir, right now. Merasa jengkel dengan bosnya, Faizi melemparkan ayam hidup ke muka bosnya saat dia meminta ayam segar di depan banyak tamu penting. Dan saat itu, Faizi resmi keluar dari hotel tersebut. Sementara bos hotel merasa sangat marah karena merasa direndahkan. Hingga keesokan hari, beberapa anggota polisi datang ke kedai untuk melakukan pemeriksaan kebersihan di kedai Ustadz Hotel. Polisi menemukan bangkai kucing di dapur mereka. Ustadz Hotel pun dipaksa tutup. Berita penutupan tersebut viral hingga seluruh warga India mengetahuinya. Wartawan bayaran bos hotel sebelah sangat reseh, sehingga Faizi dan teman-temannya menghajar mereka.
Karimika merasa putus asa. Dia memilih untuk menjual kedainya saja, namun Faizi dan yang lainnya tidak setuju. Mereka tidak akan menyerah dan akan tetap mempertahankan kedai tersebut. Hal yang pertama mereka lakukan adalah mengumpulkan semua harta yang mereka miliki, termasuk gelang sahana yang diberikan Mehruf. Mereka lalu mendekor kedai menjadi lebih bersih dan keren. Setelah selesai renovasi, reporter TV mengungkapkan dalang dibalik penutupan kedai Ustadz Hotel adalah pebisnis yang ingin merebut kedai mereka. Banyak orang yang mendukung kembali dibukanya Ustadz Hotel. Bahkan berita TV juga mengungkap bahwa biryani yang disajikan di Peach Day sebenarnya dimasak Ustadz Hotel. Oleh karena itu, BPOM kembali memberikan izin usaha untuk Ustadz Hotel dengan menu dan tampilan yang baru tentunya. Dengan inovasi baru ini, Ustadz Hotel kembali ramai bahkan lebih ramai pengunjungnya. Dan Karim Ika berhasil melunasi hutangnya. Untuk merayakan keberhasilan, mereka mengadakan pesta yang dihadiri banyak orang. Di saat yang sama, Chef Philip datang untuk memberitahu bahwa Faizi diterima kerja di Paris. Chef Philip telah membuka restoran besar di sana. Dengan bangga, Faizi memberitahukan hal itu kepada kakeknya. Chef Philip France में रेस्टोरेंट खोल रहा है दीदी को फोन करके आता हूँ 1 minute हाँ 1 minute Mendengar hal itu, sang kakek malah terkena serangan jantung dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Beberapa menit kemudian, Karim Ika pun sadar. Dia meminta Faizi untuk mengantarkan surat dan sejumlah uang kepada temannya yang bernama Narayan Christine di Madurai sebelum dia berangkat ke Paris. Sure. Tanpa pikir panjang, Faizi pergi sendiri untuk menyampaikan amanah tersebut. Sesampainya di sana, Narayan membaca surat tersebut. Karim Ika meminta Narayan mengajarkan Faizi tujuan dari memasak yang sesungguhnya. Setelah itu, Narayan langsung mengajak Faizi pergi bersama mereka. Sesampainya di tempat tujuan, Faizi merasa bingung dengan yang dilakukan Narayan dan karyawannya. Mereka memberikan makanan kepada tunawisma yang ada di pinggiran kota. Bahkan Narayan menyuapi mereka tanpa rasa canggung. Lalu mereka lanjut membagikan makanan ke panti jompo. Di sana, Narayan memberitahu bahwa dia juga pernah bekerja menjadi chef selama 12 tahun. Namun, seorang pria telah mengubah hidupnya. Di mana dulu saat dia sedang di perjalanan menuju tempat kerja, dia melihat seorang yang makan kotorannya sendiri karena kelaparan. Narayan pun mulai berpikir bahwa selama ini dia bekerja di hotel berbintang dan melayani semua tamu dengan baik, namun dia tidak memperhatikan di kampung halamannya sendiri masih banyak orang yang hanya bisa makan sehari sekali. Sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih membantu sesama. Narayan juga menjelaskan kepada Faizi bahwa biasanya manusia tidak pernah puas dengan hal apapun. Mereka akan menuntut lebih dari yang mereka dapatkan. Tapi soal makanan itu berbeda. Jika perut seseorang merasa kenyang, dia akan bilang cukup. Keesokan harinya, Narayan meminta Faizi untuk memasak biryani khas Karim Ika untuk anak-anak disabilitas. Di saat memasak, Faizi melihat anak-anak menunggu dengan penuh senyum. Setelah selesai memasak, mereka langsung membagikan makanan kepada anak-anak tersebut. Narayan pun ikut mencicipi makanan yang dibuat Faizi.
Lalu dia berkata bahwa itu adalah biryani terbaik yang pernah ia rasakan. Selesai makan, anak-anak di sana menghampiri Faizi dengan memberikan isyarat di tangannya. Melihat Faizi bingung, seseorang menjelaskan bahwa mereka mengucapkan terima kasih dalam bahasa isyarat. Faizi terenyuh dengan apa yang terjadi. Setelah mendapat banyak pelajaran, Faizi pun kembali ke kedai kakeknya. Namun sesampainya di kedai, Umar memberitahu bahwa Ustadz hotel sudah ditutup karena Karim Ika telah pergi meninggalkan mereka semua. Mendengar kabar tersebut, Rozak langsung menemui Faizi untuk memberikan paspor miliknya, namun Faizi menolaknya karena dia tidak ingin meninggalkan kedai Ustadz Hotel milik kakeknya. Scene pun berlanjut. Kedai Ustadz Hotel kembali dibuka. Mereka mengundang banyak orang, bahkan ada wartawan yang meliput tentang sejarah berdirinya Ustadz Hotel. Abdul Rozak juga berada di sana. Dia mulai bangga dengan mengatakan di depan media bahwa kedai tersebut sangat berarti bagi ayahnya. Dia juga memberitahu bahwa Ustadz Hotel kini sudah membuka cabang di Dubai yang dikelola oleh anak-anak perempuannya. Dan mulai saat itu, Faizi menjadi pemilik kedai generasi ketiga. Dan saat ini dia sudah menikah dengan Sahana. Faizi menjelaskan bahwa dia mengikuti jejak kakeknya dan memakai resep yang sama. Dia merendah dengan mengatakan bahwa kesuksesan ini sebenarnya berkat kinerja tim asli kakeknya. Dan di akhir film, ternyata Karim Ika masih hidup. Dia kembali melanglang buana seperti hobi yang sering ia lakukan dahulu. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.